Guys, saya mencoba memaparkan perubahan strategi yang dilakukan Pak Prabowo pada pencapresan kali ini. Beliau agak merubah strategi dari 2 kali pencalonan melawan Pak Jokowi, namun sekarang beliau menerapkan satu strategi baru. Yang pertama adalah perubahan sikap Prabowo dari seorang yang temperamen tiba-tiba sekarang menjadi orang yang sangat sabar, lebih halus, dan tidak lagi melakukan atau menunjukkan sikap-sikap pemarah yang selalu dia tunjukkan sebagai karakter asli beliau. Kali ini dia mencoba bermain halus dan mencoba meyakinkan masyarakat bahwa beliau sudah tidak seperti yang dulu. Namun merubah sifat tidaklah semudah itu. Untuk suatu kamuflase boleh saja, namun sifat asli tersebut dipendam sedikit, dan ketika muncul situasi yang sangat mendukung untuk itu pasti akan muncul lagi, karena itu adalah sifat asli. Jadi ini tujuannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa beliau sudah berubah. Dan yang kedua adalah dia mencoba selalu mempublikasikan kepada masyarakat bahwa beliau saat ini sepenuhnya mendukung program Pak Jokowi. Ya, apakah itu benar atau tidak mungkin, namun saya yakin tidak mungkin ketika beliau menjadi presiden ini akan dia jalani, karena beliau juga punya misi tersendiri ketika nanti menjadi presiden, dan itu terlihat di dalam beberapa ucapannya seperti atau tindakan, seperti dalam pengumuman calon menteri ketika dia nanti menjadi presiden. Ada beberapa nama yang tidak dia akomodir karena menurut beliau dulu mereka tidak pernah sepenuhnya mendukung Soeharto. Pikirannya atau dari statement itu menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam pribadi atas lengsernya Soeharto pada waktu itu. Jadi sifat kamuflase mendukung Pak Jokowi sepenuhnya itu masih perlu diragukan. Tapi sebagai suatu strategi dia jalankan, ini cukup berhasil karena dengan kedekatan-kedekatan tersebut ada tim yang mempublikasikan kepada publik bahwa Pak Jokowi dengan kedekatan Pak Prabowo tersebut, Pak Jokowi mengendorse dukungan kepada Pak Prabowo. Ini dibuktikan juga dengan mereka memasang spanduk di mana-mana. Ada spanduk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan di lapangan timnya itu sudah memainkan isu bahwa endorsement Pak Jokowi adalah kepada Pak Jokowi. Memang cukup berhasil karena tim-tim mereka yang mereka sebagai strategi ketiga, itu strategi penyusupan. Mereka menyusup ke mana-mana, ke projo. Tim Pak Prabowo itu sekarang masuk di projo, masuk di Ganjaris, bahkan masuk di PD Perjuangan. Sehingga mereka berhasil
melakukan politik mereka atau strategi defeat et impera seperti yang dilakukan Belanda memecah belah kekuatan raja-raja di Indonesia waktu itu, dan dengan demikian mereka berhasil menarik sebagian pendukung Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Contoh kasus adalah Ketua Projo Saja yang telah pindah ke Pak Prabowo dan mengatakan menarik gerbong dari Projo untuk pindahkan ke Pak Prabowo, dan ada aksi-aksi mereka, deklarasi dan lain-lain. Namun hal tersebut dikonter dengan deklarasi Projo dukung Ganjar. Tapi itulah permainan politik, tinggal tergantung keuletan kita untuk membaca serta memainkan strategi-strategi juga untuk mengkonter hal-hal tersebut. Kemudian sekarang beralihnya Pak Armando, Ade Armando. Dia adalah seorang komentator yang pro Ganjar tadinya, namun sekarang dengan beralasan mungkin suntikan mereka juga bahwa PDI tidak mendengar usulan beliau atau apalah, dan Ibu Mega selalu menjual bahwa Ganjar adalah orang partai atau alat partai, dan itu diisukan seakan-akan menjadi melemahkan Pak Ganjar. Namun hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena Jokowi juga 2 kali menjadi capres dengan isu itu juga tidak mempan, tetap menang. Dan saya yakin Pak Ganjar juga dengan kelihayan kemampuan komunikasinya, komunikasi publiknya yang begitu merakyat, pasti dia akan bisa memenangkan akan strategi dari Pak Prabowo. Yang keempat adalah selain dari Ade Armando juga mereka berhasil meyakinkan Effendi Simbolon, baru kemudian Budiman Sujatmiko yang sekarang sudah beralih ke Prabowo. Saya yakin mereka ini termakan dengan rayuan dari para tim ses Prabowo yang menyusup di mana-mana. Oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk membaca permainan mereka, dan kita harus punya prinsip yang teguh bahwa sekali Ganjar tetap Ganjar, dan tidak mungkin juga Ganjar akan bisa dikalahkan oleh Pak Prabowo. Nanti kita akan ulas beberapa kelemahan Prabowo yang mengapa Pak Ganjar, saya yakin, sangat yakin bisa tetap mengalahkan Pak Prabowo. Strategi keempat mereka adalah mereka merayu anak-anak Pak Jokowi, yaitu Gibran dan adiknya Gibran yaitu Kaisang. Mereka berdua coba didekati untuk mendukung Pak Prabowo. Kepada Gibran mereka Pak Prabowo merayu untuk jadi cawapres, bahkan karena usianya masih muda, mereka sekarang menggugat batasan usia untuk wapres ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah yang dilakukan oleh Gerindra untuk meyakinkan Gibran, dan kalau mereka menang maka Gibran dapat diusung menjadi wakil presiden. Tapi hal ini kan tidak menguntungkan. Bagi Prabowo sangat menguntungkan, tetapi karena mereka bisa memecah kekuatan Projo untuk beralih, mungkin tidak semua, tapi bisa saja sama besar, itu saja sudah menguntungkan kepada mereka, karena selisih kemenangan Pak Jokowi dulu dengan Pak Prabowo tidaklah sangat signifikan, sehingga mereka bisa menarik 1/4 saja, maka itu sudah sangat signifikan
untuk menambah kekuatan Pak Prabowo. Oleh karena itu mereka mencoba merayu Gibran dengan tujuan itu memecah projo ini agar bisa sebagian beralih ke menjadi pendukung Pak Prabowo. Yang kedua Kaisang, mereka coba rayu untuk menjadi tim sesnya mereka dan cukup berhasil karena saya lihat dulu beberapa kali Kaisang memakai kaos tim sesnya Pak Prabowo. Syukur Kaisang ini dia sangat dekat dengan Raffi Ahmad dan Denny Cagur, sehingga mereka berdua cukup mampu untuk tetap mengawal Kaisang agar tetap di timnya Ganjar, karena Raffi dan Denny Cagur ini adalah pendukung bahkan tim kampanyenya Pak Ganjar. Jadi persoalan itu agak aman Kaisang. Itulah 4 strategi yang dilakukan oleh Prabowo atau suatu perubahan strategi yang dilakukan pada pencapresan kali ini. Semoga kita menjadi lebih aware pada tim Projo, pada tim Ganjaris, bahkan di PDI Perjuangan lebih hati-hati karena penyusupan dari mereka yang mengaku seakan-akan beralih menjadi pendukung Ganjar sesungguhnya tidaklah benar. Karena pendukung Prabowo tetap Prabowo, karena mereka masih menyimpan dendam 2 kali kalah dan mereka mau coba bangkitkan sekarang. Dan kita coba melihat isu tentang endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Isu tentang endorsement Pak Jokowi kepada Prabowo yang diisukan di mana-mana, dimainkan oleh timnya Pak Prabowo untuk memecah belah kekuatan, terutama di Projo yang betul-betul merupakan sentra kekuatan Pak Ganjar dan Ganjaris, lalu tim sukses serta relawan-relawan yang lain mereka coba mainkan saat ini. Tetapi isu itu dipatahkan oleh 3 hal. 1, Pak Denny Siregar telah secara jelas membantah isu tersebut karena beliau dan timnya atau beberapa orang yang lain pernah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana dan ada arahan langsung dari Pak Jokowi kepada mereka bahwa agar mereka mengawal Pak Ganjar karena Pak Ganjar diplot untuk meneruskan program dari Pak Jokowi. Jadi dari Pak Denny Siregar hal ini sudah terbantahkan bahwa ada perintah langsung, perintah secara khusus yang disampaikan kepada Pak Denny Siregar dengan timnya bahwa mereka ini mungkin sebagai buzzer untuk selalu mengawal Pak Ganjar karena Pak Ganjar lah yang diplot untuk menggantikan Pak Jokowi atau meneruskan Pak Jokowi, terutama program-programnya. Kedua, dalam pidato Pak Jokowi di pertemuan Projo waktu itu, Pak Jokowi mengingatkan hati-hati memilih pemimpin. Ingat, hati-hati memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang nantinya hanya tinggal di AC. Nah, kalau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, siapa nantinya yang lebih banyak tinggal di AC? Tidak mungkin Pak Ganjar. Pak Ganjar orang yang masih muda, lincah, boleh jalan kemana-mana, boleh belusukan kemana-mana. Tapi kalau Pak Prabowo menurut saya sulit. Karena usianya sudah 73 tahun depan dan tentu fisiknya tidak bisa dibohongi. Sekarang saja jalannya sudah pelan
dan beliau dulu kan pernah sakit. Jadi semua itu akan terakumulasi untuk membuat Pak Prabowo akan lebih memilih tinggal di ruang ber-AC dari pergi berjalan-jalan melakukan belusukan seperti gaya Pak Jokowi dan gaya Pak Ganjar. Jadi itu tidak mungkin. Lalu dalam pidato waktu itu Pak Jokowi mengingatkan, pilih yang rambut putih. Nah, pilih yang rambut dia bilang ada orangnya yang rambutnya sudah putih karena mikiran rakyat, pilih orang seperti itu. Tapi itu kan sudah simbol atau suatu pernyataan tidak langsung untuk dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar, karena cuma di calon-calon ini kan Ganjar, cuma Pak Ganjar yang rambut putih. Baru ketiga pidato di Rakernas PDP, di mana Pak Jokowi waktu itu dalam sambutannya menyatakan pilih calon yang punya nyali seperti Pak Ganjar ini. Dia tunjuk langsung. Jadi punya nyali seperti Pak Ganjar sambil menunjuk ke Pak Ganjar. Jadi dari situ 3 bukti ini membuktikan bahwa endorsement Pak Jokowi itu bukanlah ke Pak Prabowo, tetapi secara nyata-nyata baik pernyataan dari Pak Denny Siregar, kemudian pidato Pak Jokowi di Projo dan di Munas Rakernas, semua membuktikan atau menjadi pegangan kuat kepada kita bahwa Pak Jokowi memberikan endorsement dukungan kepada Pak Ganjar. Jadi soal endorsement clear ya, cukup dengan itu sudah mematahkan isu mereka bahwa endorsement Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi itu tidaklah benar. Kemudian peristiwa yang terakhir ini lagi mengemuka, di mana ada isu yang menerpa atau badai yang lagi menerpa akan Kemenhan. Satu, tentang pembelian pesawat tempur rongsokan. Jadi pesawat tempur yang dibeli oleh Indonesia oleh Kemenhan itu adalah pesawat yang sudah tidak dipakai lagi di Qatar. Sudah dianggap sebagai rongsokan, tapi anehnya pesawat tersebut masih dibeli oleh Indonesia, dan itu menjadi pertanyaan besar di seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Dewan dan di hampir semua lapisan masyarakat mempertanyakan, kok Indonesia beli pesawat yang sudah kalau istilah accounting itu di discard. Jadi aset-aset yang sudah tidak dianggap sudah value ekonominya sudah nol, itu biasa sudah dianggap sebagai sampah atau di write off dari pembukuan. Setelah di write off, dia di discard. Jadi tidak lagi, mungkin sudah masuk di parkiran rongsokan. Tapi lucu, pesawat seperti itu kok dibeli lagi oleh Kemenhan, yang tadinya Pak Prabowo mengkritik akan alutsista Indonesia yang katanya tidak canggih. Bahkan pukul-pukul meja, kamu kok ketawa? Peralatan kita tidak bagus, kamu malah ketawa. Dan itu ternyata sekarang kenapa beli pesawat yang tidak bagus? Bisa beli pesawat baru, harganya mungkin saya nggak tahu. Dan menurut isu bahwa pendanaan dari pembelian biaya pesawat itu dengan skema kredit ekspor. Berapa nilainya kredit ekspor tersebut? 1.760 triliun. Ini yang patut dipertanyakan dan dicari tahu siapa sebenarnya
dan bagaimana mekanisme itu lakukan, lalu lewat institusi mana yang menggalang akan kredit ekspor tersebut, yang kebetulan juga kredit ekspor tersebut diurus di Qatar. Sudah pasti itu dalam rangka untuk membayar pesawat tersebut. Lalu kedua, Ibu Koni, Dr. Koni siapa ya? Ibu Koni Dr. Koni ya, dia mencoba menelusuri akan isu tentang PT TMI. PT TMI adalah PT Teknologi Militer, Teknologi Militer Indonesia, TMI. Lalu ditemukanlah bahwa ternyata seluruh pengadaan alutsista di Kemenhan diatur oleh perusahaan ini. Jadi ada satu upaya monopoli dari PT TMI terhadap pengadaan alutsista di Kemenhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Koni juga dibantah oleh Kemenhan bahwa tidak ada PT tersebut. Untung direktur PT tersebut, seorang jenderal, mengundang Ibu Koni ke kantor, tidak langsung ke kantor Kemenhan, dan Ibu Koni tidak langsung dipertemukan dengan Pak Prabowo. Justru direktur inilah yang berjanji akan mengatur pertemuan Ibu Koni dengan Pak Kemenhan, dengan Pak Prabowo pada tanggal 15 kalau tidak salah. Jadi nanti beberapa hari kemudian lagi, 4 hari kemudian, rencana ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Koni untuk membahas tentang permasalahan yang diisukan atau isu yang menyeruak di Kementerian Pertahanan saat ini. Jadi semoga dari isu yang terkuak tersebut, ini PT oleh Ibu Koni Rahakundin ya, Dr. Koni Rahakundin Bakri, itulah yang telah menguak misteri keberadaan PT TMI, yang ternyata PT TMI selain menjadi monopoli supply pengadaan daripada alutsista, juga PT TMI inilah yang mengatur kredit ekspor yang diurus dari Qatar yang senilai 1.760 triliun. Bukan dana sedikit, dan ini karena sudah menyeruak ke publik, saya berharap KPK akan mengambil langkah cepat untuk menelusuri atau menyelidiki akan isu tersebut, apakah tidak ada penyelewengan di sana. Karena Ibu Koni menduga ya, ada penyelewengan dana terhadap pembelian pesawat rongsokan, pesawat tempur rongsok yang sudah didiskard oleh Qatar, pemerintah Qatar, namun oleh pemerintah Indonesia pesawat tersebut masih dibeli karena usianya itu mungkin sudah 30-an tahun ya pesawat, kalau sudah dianggap sebagai barang rongsokan atau value accountingnya sudah book value-nya sudah mendekati nol, sehingga di write off dari accounting. Jadi sudah tidak ada pencatatan, sudah dianggap barang discard, dibuang, bahan buangan. Kenapa Indonesia harus membeli barang-barang yang sudah di-discard, barang-barang yang sudah dipakai oleh Qatar? Dan inilah menjadi pertanyaan publik kepada Kemenhan, kenapa hal ini boleh terjadi. Mudah-mudahan melalui video ini
boleh ditonton oleh KPK atau instansi-instansi yang lain agar bergerak cepat. Kita mengamankan aset negara, karena Pak Prabowo dalam kampanye selalu benci terhadap korupsi. Tapi kalau sampai praktek ini terjadi di Kemenhan, betapa beliau menjadi seorang pembohong besar yang menyangkali ucapannya sendiri atau menjilat ludahnya. Tapi kita berharap ini tidak terjadi. Oleh karena itu, pihak-pihak berwajib, karena ini sudah menjadi konsumsi publik yang sudah dibicarakan di mana-mana, kalau boleh KPK bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Saya Helfried Lombok. Terima kasih.